Kami baca kalimat thayyibah. Karena ini pertemuan pertama kita, maka perkenankan Ibu memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama Ibu Mumun Maimunah, umur 36 tahun. Ibu sudah mempunyai suami dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Ibu keluar dari MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, di Asidikiyah Jakarta. Tidak hanya sekolah tapi juga tinggal di pondok pesantren. Dan sekarang Ibu sedang belajar melanjutkan S1 di PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Jadi kita akan membahas pentingnya ilmu nahwu untuk memahami kitab kuning. Jadi kalau kita ingin belajar kitab kuning, kita harus menguasai dulu ilmu nahwu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di monitor ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Adapun yang dinamakan kalam huwa yaitu di sini maksudnya menurut indan nuhat, menurut ahli nahwiyin, menurut ahli nahwu al-lafzu yaitu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi manfaat, yang memberi faidah, bil wad'i dengan wado' atau ketentuan khusus atau bisa juga disebut dengan memakai bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan kalam yaitu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu harus kumpul wahwa majtama'a fihi quyudul arba'ati, yaitu kalimah yang harus kumpul qaid yang ada 4. Apa aja yang 4 itu? Pertama lafad, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wado'. Yang pertama yaitu al-lafzu. Yang dimaksud dengan al-lafzu yaitu lafadnya itu harus menggunakan huruf hijaiyah. Contohnya di sini kalimat atau lafad qoro'a, qaf, ro dan hamzah. Kalau misalkan kalau misalkan membaca, itu tidak bisa disebut dengan kalam. Karena membaca itu bukan keluaran atau bukan dari bahasa atau bukan dari huruf hijaiyah. Jadi yang dimaksud dengan kalam itu yang pertama yaitu harus lafad. Yang dimaksud dengan lafad yaitu harus menggunakan huruf hijaiyah. Kalau tidak menggunakan huruf hijaiyah berarti itu tidak bisa disebut dengan kalam. Yang kedua yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu artinya tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya al-ilmu nafi'un. Jadi kalau
Walaupun dia keluaran dari huruf hijaiyah, lafadz al-ilmu saja tersusun dari satu kalimat, maka itu tidak bisa disebut dengan kalam sebab tidak murokab. Jadi yang dimaksud dengan kalam di sini harus murokab. Pertama harus dari bahasa Arab atau dari huruf hijaiyah, kedua tersusun dari dua kata atau lebih. Pertama al-ilmu, yang kedua nafiun. Berarti al-ilmu nafiun di sini bisa disebut dengan kalam. Yang ketiga yaitu al-mufidu. Al-mufidu di sini artinya yang memberi faidah. Maksud memberi faidah di sini berarti yang berbicara dia tidak perlu meneruskan pembicaraannya, yang mendengarkan juga dia tidak perlu bertanya kembali kepada orang yang berbicaranya. Jadi yang mendengarkan tidak ada pertanyaan lagi, yang berbicara juga tidak perlu meneruskan pembicaraannya. Ataupun bisa juga disebut kalau al-mufid di sini kalau fiil berarti harus ada fa'ilnya, kalau khobar berarti kalau mubtada berarti harus ada khobarnya, kalau syarat berarti harus ada jawabnya. Contohnya di sini abuka tobibun terdiri dari mubtada dan khobar. Abuka bapak bapak kamu, ayah kamu tobibun, itu adalah tobib yang artinya memakai bahasa Arab. Adapun ada ulama yang berpendapat bil wadi'i itu harus dengan sengaja mengucapkannya. Jadi orang yang ketika tidur dia berbicara itu tidak bisa disebut dengan kalam sebab dia tidak sengaja, tidak ada kemauan untuk mengungkapkannya, tidak sadar gitu. Nah itu semuanya qaid yang 4 itu harus kumpul semuanya, lafad, murokab, mufid, wado, baru bisa disebut dengan kalam. Kalau ada salah satu yang tidak ada, ya entah itu lafad, entah itu murokab, entah itu mufid ataupun wado, maka itu tidak bisa disebut dengan kalam. Terima kasih. Jelas ya, Bu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, baca dulu jelumnya. Baca dulu kitabnya. Bismillah.